Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, seperti biasa kita masih menyaksikan pernyataan terbaru. Itu pernyataan terbaru dari Bu Widya dengan khasnya kritikan-kritikan, sentilan-sentilan kerasnya ya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Ya, itu orang-orangnya ada di belakang Ya, mana? Di belakang inilah dia Gerindra. Sama Bu Dikun Widya, Hartono juga saudara-saudara, ada di yang namanya dengan pembakaran Jarahan khasnya 98. kritikan-kritikan dan Bagi-bagi money di sentilan-sentilan DPR kerasnya itu ya. yang namanya Sudrajat Jiwandono kala itu sebagai dirut yang namanya BI. Bagi-bagi agar orang DPR itu menandatangani hutang negara kita kurang lebih 1.500 triliun agar ditandatangani disetujui oleh DPR. Maka dia suap-suaplah DPR ya, suap-suap DPR dulu ya. Jadi agar negara kita ini disetujui hutang IMF 1.500 kurang lebih ya, kurang lebih 1.500 triliun. Nah, setelah cair utang IMF itu, si Fadlizon mulai rasisme etnisitas, terjadilah penjarahan, pemerkosaan, tawuran di negara kita 98. 98 kala itu orang yang si mantu di mana? Ada di situ. Ya, kabur dia. Kaburlah dia ke Jordania. Ya. Semakin kamu hina gua ya, semakin saya kuat. Jadi kasus 98 itu ya diawali oleh Fadlizon, rasisme etnisitas. Terjadilah penjarahan, pemerkosaan, ya, ras, agama, suku. Berbentur jadi satu 98 lalu. Maka larilah orang itu, tidak bisa mengatasi itu. Orang-orang itu di mana sekarang ini yang membuat negara kita hancur itu ada di Gerindra. Kasus yang namanya BI dulu orangnya di mana? Direkomendasi oleh Gerindra. Jadi yang namanya Gubernur Jawa Barat kala itu, ya. Ya, jadi di situ kamu harus jelas, bro. Jadi mantan gubernur BI itu dulu kasusnya banyak, ya. Itu orang-orangnya ada di belakang mana? Di belakang Gerindra. Sama Dikun Hartono juga ada di yang namanya Gerindra. Satu lagi, Burhanuddin Abdullah. Ya, Burhanuddin Abdullah. Salah satunya ada lagi di Gerindra. Banyak Oke, baik kasusnya loh saudara-saudara, orang-orang di itulah belakang dia Gerindra itu. Kamu pernyataan dari bilang Bu suci. Widya. Kita sudah mendengarkannya, bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita membahas tentang di mana pemerintahan Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto, dikabarkan akan membentuk Satuan Tugas atau Satgas Hilirisasi. Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia, di mana Bahlil menerangkan bahwa untuk bisa menjalankan program hilirisasi seperti dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, maka pemerintah akan membentuk Satgas Hilirisasi di Republik Indonesia. Oh ya, kemarin Bapak Presiden dalam arahannya, kita dalam rangka melakukan percepatan hilirisasi, Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi. Maka dipandang perlu untuk dibuatkan Satgas. Dan sekarang prosesnya lagi berjalan, yang Satgas ini melibatkan kementerian-kementerian teknis. Seperti itu, kata Pak Bahlil. Itu saat ditemui di sela acara Indonesia Mining Summit 2024 ya, saudara-saudara, di Hotel Mulia Jakarta, Rabu 4 Desember 2024. Nah, tugas dari Satgas itu sendiri, lanjut Bahlil, untuk membenahi tata kelola hilirisasi di Indonesia supaya lebih terpadu
dan berbenturan antara kementerian dan lembaga lain. Sementara itu, Satgas Hilirisasi ini sendiri diketuai oleh Bahlil. Ia bilang Satgas ini akan diisi oleh Kementerian SDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perikanan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Perindustrian. Kemarin berdasarkan arahan Prabowo, insya Allah dari Kementerian SDM, ketuanya ditargetkan Satgas Hilirisasi ini bisa terbentuk dalam waktu secepatnya. Saat ini Presiden Prabowo sudah memutuskan pembentukan Satgas Hilirisasi tersebut. Kelak pengesahan pembentukan Satgas akan tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres. Kepres sekarang lagi dalam proses. Kita tunggu arahan secara teknisnya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Iya, lanjut Bahlil ya, saudara-saudara. Nah, itu kan sebelumnya Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPPM, Roslan Rosleni mengatakan memang sejatinya program hilirisasi di Indonesia merupakan pekerjaan rumah atau PR besar bagi pemerintah. Ya, tentunya kan hilirisasi ini adalah sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar yang melibatkan semua, banyak kementerian, banyak badan-badan pemerintahan lainnya. Kata beliau itu saat ditemui di Gedung DPR RI Jakarta Selasa 3 Desember 2024. Dan adapun dia mengatakan bahwa pihaknya masih harus melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terlibat untuk bisa melangkah bersama untuk bisa merumuskan program hilirisasi yang akan digenjot di Indonesia, saudara-saudara. Iya, baik, sampai di sini dulu saudara-saudara pertemuan kita, di mana kita sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya yang terbaru, dan juga kita sudah membahas tentang Prabowo siap membentuk Satgas Hilirisasi dan tugas-tugasnya. Terima kasih juga buat saudara-saudara sekalian dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menonton, sudah support aku. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.